Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru BK di seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu Guru diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kekuatan dan kesabaran di dalam membina, mengarahkan dan mengawal peserta didik kita dalam membuat registrasi akun LPMPT yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari sampai 1 Februari 2021 dan diberikan kesehatan pula di dalam menginput pangkalan data sekolah siswa. Baiklah Bapak Ibu, di sini Umi akan membagikan informasi panduan pengisian PDSS 2021 yang Umi dapatkan dari website resminya LPMPT. Baik Bapak Ibu, kita simak sampai selesai, jangan skip ya. Kita lanjut. Panduan pengisian PDSS 2021. Yang pertama pendahuluan, 2 login sekolah, yang ketiga siswa, yang keempat kurikulum per semester dan mata pelajaran per kurikulum. Yang kelima nilai siswa dan pengisian status khusus. Ini yang keenam finalisasi, baik finalisasi data kurikulum dan finalisasi data nilai. Berbeda ya Bapak Ibu dengan tahun 2020. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di pendahuluan, dokumen ini berisi panduan pengisian PDSS yang harus diisikan oleh pihak sekolah sesuai dengan periode yang sudah ditetapkan oleh LPMPT. Pastikan batas waktu pengisian PDSS agar sekolah dapat memanfaatkan dengan baik waktu yang disediakan. Hindari mengisi PDSS di hari-hari terakhir agar tidak kesulitan mengakses sistem. Berikut ini adalah tahapan yang harus dilakukan untuk pengisian PDSS. Yang pertama, login pada https://pdss.ltmpt.ac.id menggunakan akun yang telah terdaftar di portal LTMPT. Yang kedua, pastikan bahwa Anda telah menyelesaikan tahapan penetapan siswa eligible sebelumnya. Jika Anda belum melakukan, silakan menyelesaikannya terlebih dahulu dengan mengikuti panduan di https://www.ltmpt.ac.id atau dapat melalui tautan berikut https://www.ltmpt.ac.id tanda dengan 11. Yang ketiga, jika tahapan 2 sudah selesai dilakukan, selanjutnya adalah mengisikan jenis studi per siswa per jurusan. Yang keempat, definisikan kurikulum setiap semester tingkat sejumlah dengan total semester yang harus ditempuh siswa dikurangi 1 semester yang sedang berjalan. Yang kelima, definisikan mata pelajaran setiap semester tingkat. Yang keenam, lakukan finalisasi data kurikulum. Perlu diingat bahwa setelah melakukan finalisasi sekolah tidak bisa lagi mengubah jenis studi siswa maupun kurikulum dan mata pelajaran lagi. Mohon pastikan Anda sudah benar dalam pengisian sebelum melakukan finalisasi. Yang ketujuh, isikan nilai per siswa per semester tingkat dengan mata pelajaran yang telah didefinisikan sebelumnya. Anda bisa melakukan pengisian per siswa maupun secara bulk upload. 8. Lakukan finalisasi data nilai. Mohon pastikan Anda sudah melakukan pengisian dengan benar sebelum melakukan finalisasi ini. Setiap tahapan akan dijelaskan lebih detail pada bagian selanjutnya dalam dokumen ini. Jika sekolah kesulitan mengisi, silahkan melaporkan permasalahan yang dihadapi pada kanal bantuan yang telah disediakan oleh LTMPT. Yang kedua, login sekolah. Sekolah harus
terlebih dahulu sebelum mulai mengisi. Sekolah yang bisa login hanya sekolah yang sudah terdaftar di portal LTMPT. Berikut ini adalah langkah untuk melakukan login. Baik Bapak Ibu, yang pertama, buka URL pada laman https://pdss.ltmpt.ac.id. Secara otomatis akan membuka halaman portal LTMPT untuk melakukan login. Berikut adalah tampilan loginnya. Ini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat. Selamat datang di portal LTMPT. Sama ya, seperti kita membuat registrasi akun LTMPT untuk sekolah ya. Ada email, ada password, klik masuk. Nah, pada halaman tersebut silakan login menggunakan akun LTMPT yang telah terdaftar. Apabila sudah masuk menggunakan pasangan username dan password yang benar, maka pengguna dapat mengakses halaman PDSS. Nomor 2, jika Anda berhasil login, maka halaman pertama yang muncul pada halaman profil sekolah. Bagian ini sudah dijelaskan pada dokumen panduan penetapan siswa eligible bagi sekolah tahun 2021 pada tautan berikut ya. Di https://www.ltmpt.ac.id/tanda-MIT sama dengan 11. Kita yang ketiga yaitu siswa ya Bapak Ibu. Pada menu siswa akan berisi daftar siswa eligible per jurusan yang telah diisikan pada tahapan sebelumnya di penetapan siswa eligible. Namun, yang membedakan adalah pada fase pengisian PDSS ini sudah tidak bisa lagi mengubah ranking siswa dan Anda hanya diminta untuk menentukan jenis studi per siswa per jurusan. Berikut adalah tampilan awal halaman ini. Kita lihat ya Bapak Ibu, ini halaman yang terkait dengan daftar siswa eligible. Nah, bagian yang harus diisikan diberikan kotak hijau pada gambar di atas. Nah, ya. Jika berhasil mengubah jenis studi, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut. Berhasil mengubah jenis studi siswa. Anda juga bisa mengisikan jenis studi semua siswa jika memang seluruh isian siswa per jurusan memiliki jenis studi yang sama. Misalnya dengan memilih reguler dari list pilihan, kemudian tekan tombol ubah yang ditunjukkan dengan kotak biru pada gambar di bawah ini nih ya Bapak Ibu, ubah ya. Oke, dilanjutkan. Lakukan pemilihan jenis studi ini untuk seluruh jurusan yang sudah didefinisikan pada tahapan pengisian siswa eligible sebelumnya. Bapak Ibu dapat mengganti jenis studi siswa selama belum melakukan finalisasi data kurikulum. Nah, yang keempat Bapak Ibu, sekarang kita ke kurikulum ya. Kurikulum. Menu ini terletak pada sidebar sebelah kiri ya, yang sebelah kiri, menu sebelah kiri yang bertuliskan kurikulum. Menu ini berfungsi untuk mendefinisikan kurikulum yang berlaku pada jurusan untuk setiap semester tingkat. Penjelasan mengenai pengisian kurikulum akan dibagi menjadi dua, yaitu bagaimana mendefinisikan kurikulum setiap semester, setiap tingkat, dan memilih mata pelajaran yang ada pada kurikulum tersebut. Nah, yang pertama ya kita lihat adalah kurikulum per semester. Kurikulum per semester. Nah, setelah Bapak Ibu memilih menu kurikulum, halaman pertama yang akan muncul berguna untuk mendefinisikan kurikulum per jurusan per jenis studi dalam setiap semester, tingkat masa studi siswa Anda. Berikut adalah tampilan awal. Nah, ini dia. Tampilannya bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Kurikulum per semester. Ada tingkat kelas 10, ada tingkat 11. Nah, ini ya Bapak Ibu yang tadi dibilang sebelah kiri ya, menu kurikulum. Oke, di sini sudah ada semester, standar, skala, dan di sini pilih kurikulum. Untuk memilih kurikulum, tekan tombol pilih kurikulum yang diberi kotak hijau pada gambar di atas. Ini Bapak Ibu. Ya, kotak hijau pada gambar ini ya, pada setiap semester dan setiap tingkat. Kemudian akan muncul pop-up notifikasi seperti gambar berikut.
ini dia di bawah Bapak Ibu. Dari klik yang hijau akan muncul ini, pilih kurikulum. Nah, kita pilih di sini standar kurikulumnya. Apakah KTSP 2006 atau kurikulum 2013? Silakan diklik tambah ya Bapak Ibu, ini yang warna biru. Pilih standar kurikulum yang akan diberlakukan, kemudian tekan tombol tambah. Jika berhasil menyimpan, maka Anda akan langsung diarahkan ke halaman mata pelajaran per kurikulum yang dijelaskan pada poin di atas. Jika sudah berhasil mendefinisikan kurikulum, maka halaman kurikulum akan tampak seperti pada gambar ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah mendefinisikan ya, ini dia nih ya. Bapak Ibu dapat melihat mata pelajaran yang sudah didefinisikan dengan menekan tombol detail ya kurikulum yang ditandai dengan kotak hijau pada gambar di atas. Ini Bapak Ibu ya, maupun menghapusnya ya. Ini detail kurikulum, yang ini hapus kurikulum. Ya, kurikulum dengan menekan tombol hapus kurikulum yang ditandai dengan kotak biru pada gambar di atas. Jika Anda ingin menghapus kurikulum, maka setelah menekan tombol hapus kurikulum, nah akan muncul notifikasi sebagai berikut nih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tinggal pilih batal atau klik hapus ya. Baik, dilanjutkan. Pilih hapus jika Bapak Ibu yakin ingin menghapus kurikulum yang telah didefinisikan. Perlu dicatat bahwa penghapusan kurikulum hanya bisa dilakukan jika Bapak Ibu belum melakukan finalisasi data kurikulum. Ya, selanjutnya adalah mata pelajaran per kurikulum. Kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, menu ini akan terbuka otomatis setelah Bapak Ibu mendefinisikan kurikulum dengan tampilan awal sebagai berikut. Ini Bapak Ibu ya. Ada mata pelajaran per kurikulum, kurikulumnya, mata pelajarannya sesuai dengan kurikulum nasional yang digunakan, apakah KTSP 2006 atau kurikulum Kurtilas 2013. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengaktifkan mata pelajaran berdasarkan pilihan yang ada pada halaman ini, berikan checklist pada kolom digunakan, ditandai dengan kotak merah ya pada gambar di atas nih Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu memberikan checklist, maka KKM dan jam dapat diisikan seperti pada gambar berikut. Kita lihat ke bawah ya Bapak Ibu. Oke, di sini mata pelajaran contoh ya, mata fisika, biologi, KKM-nya berapa dan jamnya berapa gitu ya. Setelah selesai mengaktifkan, pilih simpan yang ada pada bagian bawah pilihan mata pelajaran seperti gambar berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu simpannya ya. Jika Bapak Ibu salah atau tidak mengisi KKM dan jam, maka akan muncul pesan kesalahan seperti pada gambar berikut. Ya, kalau Bapak Ibu lupa ya mengisikan KKM dan jam. KKM dan SKS atau jam tidak boleh negatif atau terlalu besar. Nah, Bapak Ibu jika berhasil, maka pesan yang muncul sebagai berikut. Berhasil menyimpan data mata pelajaran. Bapak Ibu juga bisa menyalin mata pelajaran melalui fitur salin dari semester lain dengan memilih pilihan yang ada dari drop down list, kemudian pilih salin seperti tampak pada gambar berikut. Ini Bapak Ibu nih ya, kalau kita mau salin dari semester lain karena kan sama ya, kemudian klik salin yang warna biru. Dilanjut ya Bapak Ibu, setelah selesai mengaktifkan mata pelajaran untuk setiap semester tingkat, tahapan selanjutnya adalah melakukan finalisasi data kurikulum pada menu finalisasi yang dijelaskan lebih detail pada bagian 6.1 ya. Nah, sekarang kita ke nomor 5 ya. Kelima ya, pokok bahasan yang kelima yaitu nilai. Nah, menu ini digunakan untuk mengisikan nilai per siswa untuk setiap tingkat dan setiap semester. Kecuali semester saat ini berjalan ya, ini semester 6 berarti ya. Jadi hanya semester 1, 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Menu ini dapat diakses dari sidebar siswa, kemudian pilih tab nilai siswa yang ada di atas seperti tampak pada gambar berikut.
Ya, di sini ya Bapak Ibu ada siswa perjurusan, nilai siswa import data. Nah, di sini Bapak Ibu nilai siswa. Atau dapat melalui. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Sekarang kita menuju ke daftar siswa yang eligible ya, yang sudah Bapak Ibu input di dalamnya ya. Nah, terdapat juga keterangan status pengisian nilai setiap siswa pada kolom yang bertanda merah. Ini Bapak Ibu ya. Kolom ini akan berisi keterangan belum isi, belum lengkap, dan sudah lengkap. Oke, kita lanjut ke nilai siswa. Tampilan siswa setelah Bapak Ibu memilih siswa yang akan diisikan nilainya pada jurusan tertentu sebagai berikut. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat ya. Untuk tingkat 10 semester 2 ya, mata pelajarannya apa saja, kemudian nilainya ya, nilainya itu adalah skala 100 ya, nilainya skala 100 untuk silakan lakukan pengisian nilai untuk setiap mata pelajaran, kemudian pilih simpan yang ditandai dengan kotak merah pada gambar ini ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu salah dalam mengisikan nilai, misal saja nilai yang diberikan negatif atau di luar dari skala, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nilai tidak boleh negatif atau terlalu besar. Diingatkan ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu berhasil menyimpan nilai, akan muncul notifnya seperti ini. Berhasil menyimpan nilai siswa di semester 2 gitu ya. Lakukan lagi untuk setiap siswa yang ada pada jurusannya. Namun jika Bapak Ibu ingin melakukan bulk upload, Bapak Ibu dapat memilih tab import data yang akan menampilkan informasi untuk melakukan import nilai siswa per jurusan, per jenis studi, per tingkat, dan per semester. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Import nilai siswa per semester seperti ini ya Bapak Ibu. Import nilainya. Ya, alhamdulillah ternyata ada kok ya, ya ternyata importnya ya. Oke, baik Bapak Ibu, dilanjutkan. Unduh template yang disediakan terlebih dahulu dan ikuti petunjuk pengisiannya. Jika sudah, masukkan file isian dengan memilih jurusan, jenis studi, tingkat, dan semester. Kemudian tekan simpan ya. Oke, dilanjutkan Bapak Ibu pengisian status khusus. Nah, ini status khusus buat peserta didik kita yang pindahan, tidak naik kelas, pertukaran pelajar, dan cuti ya. Sama ini seperti tahun kemarin juga ya, tahun-tahun sebelumnya ada artinya ada menunya terkait dengan pengisian status khusus. Selanjutnya nilai siswa ya, jika siswa termasuk ke dalam 4 kategori di atas, isikan status khusus yang ada pada nilai siswa seperti pada gambar berikut. Ini Bapak Ibu, ini yang khusus ya, status khusus. Bisa dilihat di sini. Setelah itu Bapak Ibu memilih, maka akan muncul pop pemilihan kurikulum untuk siswa tersebut seperti pada gambar berikut. Nah, ini berarti kita harus mendefinisikan kembali kurikulum dan mata pelajaran yang diambil oleh siswa selama menjalani pembelajaran khusus ya, saat pergantian semester cuti atau tidak naik kelas atau yang pindah ya. Nah, ini dia nih ya. Tetap di sini ada standar kurikulumnya ya, KTSP 2006 atau kurikulum 2013. Kemudian ketik NPSN sekolah asalnya, lalu klik pilih. Nah, silakan standar kurikulum yang berlaku hanya untuk siswa tersebut ya. Isian NPSN sekolah asal hanya akan muncul jika status khusus siswa adalah pindahan, dan isikan hanya jika siswa tersebut pindahan dalam sekolah dalam negeri ya. Setelah mengisikan jenis kurikulum khusus status khusus, maka akan muncul halaman mengaktifkan mata pelajaran yang hanya berlaku untuk siswa dengan status khusus tersebut. Berikan checklist pada kolom digunakan atau ditandai dengan warna merah pada gambar di bawah.
untuk mata pelajarannya akan diaktifkan nih Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah ini dia. Setelah memilih mata pelajarannya akan digunakan, isikan KKM-nya di KKM-nya dan jam terlebih dahulu. Setelah selesai mengisikan KKM dan jam, pilih simpan yang ada pada bagian bawah pilihan. Oke. Langkah berikutnya adalah mengisikan nilai untuk siswa dengan status khusus. Berikut adalah tampilan pengisian nilainya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Diisikan ya. Nah, diisikan untuk siswa yang status khusus nanti disimpan seperti biasa, checklist warna biru ya. Silakan lakukan pengisian nilai untuk setiap mata pelajaran, kemudian pilih simpan. Nah, ini dia. Yang ditandai dengan kotak merah pada gambar di atas. Pengisian nilai untuk siswa dengan status khusus telah selesai dilakukan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ke halaman finalisasi. Ini yang perlu diingat Bapak Ibu. Halaman finalisasi digunakan sebagai pernyataan bahwa data yang Bapak Ibu isikan pada kurikulum, jenis studi siswa maupun nilai dan status khusus siswa adalah data yang benar dan telah disetujui. Finalisasi dibagi menjadi dua menu pada tahapan pengisian PDSS, yaitu finalisasi data kurikulum dan finalisasi data nilai yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Perlu diingat bahwa Bapak Ibu tidak dapat merubah data lagi jika sudah melakukan finalisasi. Nah, berikut ini tampilannya Bapak Ibu ya. Pada halaman finalisasi data ya, ada finalisasi data sekolah. Di sini nih ada ya, nih Bapak Ibu. Finalisasi data nilai, data siswa, finalisasi data kurikulum. Jadi setiap yang kita lakukan tahapan demi tahapannya itu ada finalisasinya. Nah, finalisasi data kurikulum. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Bisa dilihat finalisasi data kurikulum digunakan setelah Bapak Ibu mengisikan dengan tuntas jenis studi siswa dan kurikulum yang berlaku setiap semester, tingkat di dalamnya termasuk menentukan mata pelajaran serta KKM dan jam. Dan sebelum Bapak Ibu mengisikan data nilai. Hal yang difinalisasi adalah data kurikulum dan jenis studi siswa. Pastikan Bapak Ibu melakukan finalisasi data kurikulum hanya jika Bapak Ibu sudah yakin bahwa informasi yang disebutkan sebelumnya sudah tepat. Karena setelah Bapak Ibu melakukan finalisasi, maka informasi pada jenis studi siswa dan kurikulum tidak dapat berubah lagi. Jika Bapak Ibu sudah yakin dan ingin melakukan finalisasi, bacalah persetujuan yang ada pada kotak finalisasi data dengan cermat. Kemudian tandai checkbox persetujuan warna merah pada gambar. Kemudian pilih finalisasi warna biru pada gambar. Jadi Bapak Ibu mohon dicermati ya. Jangan sampai setelah klik finalisasi ternyata ada kesalahan ditemukan ya. Jadi sebelum melakukan finalisasi, cek kebenarannya dengan dicek kembali, cross check lagi. Baik Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, kasih data kurikulum. Nanti bunyinya seperti ini. Bapak Ibu akan melakukan finalisasi untuk data kurikulum dan jenis studi siswa tidak termasuk nilai. Setelah finalisasi, Anda tidak dapat mengubah kurikulum atau jenis studi siswa. Nah, makanya diperhatikan, dicek sebelum melakukan checklist ya, dan finalisasi, klik finalisasi. Nah, di persetujuan ini berbunyi, saya kepala sekolah atau yang diberi mandat menyatakan bahwa data yang saya masukkan sudah benar, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan data, maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Jadi menjadi tanggung jawab sekolah yang bersangkutan. Bila dia sudah melakukan finalisasi ternyata ada yang perlu diperbaiki, sudah tidak bisa lagi ya Bapak Ibu. Nah, makanya mohon dicermati. Kemudian akan muncul pop-up sebagai berikut untuk lanjut melakukan finalisasi. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia pop-up-nya ya. Finalisasi data. Apakah Anda yakin akan melakukan finalisasi? Nah, Bapak Ibu bisa klik finalisasi. Kalau sudah yakin yang diinput Bapak Ibu, baik
data kurikulum, data nilai anak sudah benar ya. Perlu cross check berkali-kali Bapak Ibu supaya diverifikasi ya. Diverifikasi dulu supaya nilainya sesuai dengan raport anak-anak kita ya. Silakan klik finalisasi. Maka akan klik finalisasi ini. Setelah Anda melakukan finalisasi, maka akan tampil berikut seperti berikut ini Bapak Ibu. Finalisasi data kurikulum. Nah, di sini akan berbunyi Anda sudah melakukan finalisasi pada tanggal tersebut Bapak Ibu ya. Oke. Setelah melakukan finalisasi, data tanggal dan waktu melakukan finalisasi akan tercatat seperti pada gambar di atas. Berikutnya, Bapak Ibu dapat melanjutkan pengisian nilai siswa setelah melakukan finalisasi data kurikulum ini. Nah, di sini finalisasi data nilai. Oke. Finalisasi data nilai Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di sini merupakan tahapan akhir ya. Finalisasi data nilai merupakan tahapan akhir dari pengisian PDSS di mana fitur ini digunakan setelah Bapak Ibu mengisikan dengan tuntas seluruh data nilai siswa maupun status khusus siswa jika ada. Hal yang difinalisasi adalah isian nilai per siswa dan status khusus siswa. Pastikan Bapak Ibu melakukan finalisasi data kurikulum hanya jika Bapak Ibu sudah yakin bahwa informasi yang disebutkan sebelumnya sudah tepat. Karena setelah Bapak Ibu melakukan finalisasi, maka seluruh isian Bapak Ibu tidak dapat berubah lagi. Jika Bapak Ibu sudah yakin dan ingin melakukan finalisasi, bacalah persetujuan yang ada pada kotak finalisasi data kurikulum dengan cermat. Kemudian tandai checkbox persetujuan warna merah pada gambar, kemudian pilih finalisasi warna biru pada gambar. Ini dia Bapak Ibu ya, finalisasi data nilai. Jadi setiap apa yang kita lakukan selalu dengan finalisasi. Oke, di sini checklistnya persetujuan bahwa sudah benar. Kemudian klik finalisasi, maka akan muncul pop-up-nya seperti ini. Apakah Anda yakin akan melakukan finalisasi, batal, dan finalisasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu melakukan finalisasi, maka tampilannya akan berubah sebagai berikut. Finalisasi data nilai. Ini seperti ini. Sebagai bukti ya bahwa Bapak Ibu sudah melakukan finalisasi. Setelah melakukan finalisasi data siswa, data tanggal dan waktu Anda melakukan finalisasi akan tercatat seperti gambar di atas. Ini dia. Dengan ini, maka tahapan pengisian PDSS oleh sekolah telah selesai dilakukan. Oke Bapak Ibu, selesai panduan pengisian PDSS. Semoga lancar, semoga dipermudah urusannya, sehingga tidak ada kesalahan input data kurikulum, input data nilai siswa maupun data siswa yang status khusus. Demikianlah yang dapat Umi bagikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Bila bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share buat Bapak Ibu yang perlu informasi penting ini. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.